sahabatku komunitas Mazmur 112, Mazmur 23, Yohanes 17 ayat 3, Yohanes 10 ayat 28. Dan kita akan masuk dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan secara ringan pada hari ini dalam tema Tuhan Gembala Israel yang baik melawan gembala-gembala yang jahat. Sehubungan dengan itu kita masih mengingat Mazmur 23 bahwa Tuhan adalah gembala yang baik bagi jiwa kita. Untuk itu dalam Yohanes 21 ayat 15, Tuhan Yesus sempat bertanya kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku." Demikian Tuhan bertanya kepada kita semua, "Apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku." Masing-masing kita, di bawah kita ada tanggung jawab untuk menggembalakan. Tuhan bertanya kepada kita, sudahkah kita menggembalakannya? Apakah kita benar mengasihi Dia? Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan kebenaran ini. Tuhan, kami tidak mau hanya merenungkan kebenaran-Mu, tapi kami mau sungguh meresapinya, dan itu menjadi gaya hidup kami dalam keseharian. Terangi kami dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Gembala Israel melawan gembala-gembala yang jahat. Ini bagian pertama. Diambil dari Yehezkiel pasal yang ke-34 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-16. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, kepada Yehezkiel. Ingat, ini adalah pada masa Israel dalam pembuangan. Hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah gembala-gembala Israel yang mengembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembelih, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Keras sekali perkataan Tuhan kepada para gembala. Harusnya engkau mengembalakan domba-domba itu, bukan mengembalakan dirimu sendiri. Keuntungan engkau peroleh dari domba-domba itu, tetapi engkau tidak mengembalakan mereka. Ayat 4, yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Dengan demikian mereka berserak oleh karena gembala tidak ada, dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Domba-dombaku berserak dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi. Ya, di seluruh tanah itu domba-dombaku berserak tanpa seseorang pun yang memperhatikan atau yang mencarinya. Oleh sebab itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya oleh karena domba-dombaku menjadi mangsa dan menjadi makanan bagi segala binatang di hutan, lantaran yang mengembalakannya tidak ada. Oleh sebab gembala-gembalaku tidak memperhatikan domba-dombaku, melainkan mereka itu menggembalakan dirinya sendiri, tetapi domba-dombaku tidak digembalakannya. Oleh karena itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. Hai para gembala, saudara yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menggembalakan 1-2 ekor domba. Saudara yang dipilih Tuhan di dalam keluarga untuk mengembalakan keluargamu. Saudara yang dipilih Tuhan di dalam pelayanan untuk menggembalakan bersama-sama dengan gembala yang ada. Dengarkan firman ini. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu, dan aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka,
dan akan memberhentikan mereka menggembalakan domba-dombaku. Gembala-gembala itu tidak akan terus lagi mengembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka, sehingga tidak terus lagi menjadi makanannya. Keras sekali. Tuhan berkata, Tuhan akan memberhentikan gembala-gembala yang tidak mau mengembalakan domba-dombanya dengan benar. Ini berlaku untuk semua lini. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Ini sehubungan juga dengan pembuangan Israel. Sekalipun Israel ada di pembuangan, Tuhan mengangkat nabi-nabi di sana untuk mengembalakan mereka. Tuhan mengangkat pemimpin-pemimpin di sana untuk mengembalakan mereka. Dan Allah mau para pemimpin ini bertanggung jawab. Tapi jika tidak, Tuhan katakan, aku akan memberhentikan engkau. Aku akan membawa kembali domba-domba itu ke tempat dari mana mereka diserahkan. Dan Tuhan berjanji di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka. Dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat pengembalaannya. Di sana, di tempat pengembalaan yang baik, mereka akan berbaring. Dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Saudara, memang firman ini ditujukan kepada Israel, gembala-gembala Israel pada masa lampau. Tapi firman ini juga tidak berubah. Dalam konteks pengembalaan, firman ini juga bagi kita pada hari ini. Pelajaran apa yang kita petik dari firman ini? Pertama, Tuhan memanggil kita menjadi gembala bagi sejumlah domba-domba yang Ia percayakan. Saudara yang ada di rumah tangga sebagai ayah dan ibu, saudaralah gembala di sana. Saudara sebagai majelis gereja, dalam tiap-tiap kategorial, dalam tiap-tiap bidang yang saudara dipercayakan, saudara adalah gembala di sana bersama dengan gembala senior. Saudara yang adalah staf gembala, saudara adalah pelayan-pelayan gembala bersama-sama dengan gembala senior. Sudahkah saudara mengembalakan yang harus menjadi tanggung jawab saudara? Perhatikan firman ini. Pelajaran yang kita petik yang kedua, apabila kita tidak mengembalakan mereka dengan baik, tidak menjalankan tanggung jawab kita dengan baik, maka Tuhan akan ambil alih dari kita. Ia sendiri akan mengembalakan domba-domba itu sebagaimana seharusnya, alias kita dibuang. Ini peringatan yang sangat keras. Jadi merupakan suatu kehormatan jika Tuhan memanggil kita dan menetapkan kita sebagai gembala. Lakukanlah tugas itu dengan baik. Tuhan bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan juga bertanya kepada kita hari ini, apakah engkau mengasihi aku? Jika iya, gembalakan domba-dombaku. Mari kita berdoa sebelum kita berpisah. Tuhan, meteraikan sabdamu di hati kami masing-masing, kami siap menjadi pelaku firman. Urapi kami sehingga kami mampu menjadi gembala-gembala di setiap lini yang Tuhan percayakan. Dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa.